Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai kebahagiaan, rasanya tak pernah lepas dari dua sisi kehidupan manusia. Sisi fisik dan sisi non-fisik. Fisik biasa dan pastinya selalu berkaitan dengan perut dan apa-apa yang ada di bawah perut. Pemenuhan kebutuhan dasar biologis manusia seperti makan dan minum serta aktivitas seksual. Sedangkan non-fisik maksudnya adalah kebahagiaan batin yang dapat dipengaruhi oleh banyak hal, baik yang fisik maupun yang non-fisik. Namun benarkah kebahagiaan hanya bergantung pada pemenuhan dua kebutuhan tadi? Kedua jenis kebahagiaan ini sebenarnya sudah ada panduannya dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi, baik mengenai definisinya maupun tata cara untuk menggapainya. Dan yang perlu kita ingat adalah, serta kita pahami, bahwa kategori kebahagiaan menurut Quran dan sunnah lah yang harus kita jadikan rujukan dan referensi. Karena itulah kebahagiaan yang hakiki. Karena jika kebahagiaan versi manusia yang jadi patokannya, maka takkan ketemu rasanya ujung pangkalnya. Sebab beda kepala, beda pula definisinya. Beda pula kadar keterlibatan iman dan syahwatnya dalam memandang sebuah permasalahan dalam kehidupan. Lalu apa definisi kebahagiaan menurut Quran dan Sunnah? Mari kita cermati sabda Nabi berikut ini. Usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yabshul kadhibu hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlafu wa yashhadu asy-syahidu wa la yustashhadu ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna asy-syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad. Man arada bahbuhatal jannati falyalzamil jama'a man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada para sahabatku, muliakan mereka, hormati, jangan kalian rendahkan apalagi mencaci dan memaki. Pelajari dan pahami apa yang mereka pahami dan beramallah sebagaimana mereka beramal. Demikian juga muliakanlah orang-orang saleh lagi istiqomah setelah mereka, yaitu para tabi'in, dan juga setelah mereka atba'ut tabi'in. Kemudian akan terjadilah banyak kebohongan sesudah zaman mereka, hingga akan datang masanya begitu banyak orang yang berani bersumpah padahal ia tidak layak untuk bersumpah karena kefasikannya, dan banyak juga yang begitu lancang memberikan kesaksian palsu padahal jelas mereka sama sekali tak layak menjadi saksi. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berani berkhalwat berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Karena apa? Melainkan akan hadir setan sebagai pihak ketiga yang menggoda. Dan hendaknya kalian selalu membersamai jamaah kaum muslimin dalam kebenaran. Jangan kalian berpecah belah, karena sungguh setan akan selalu bersama mereka yang menyendiri dalam urusan agama. Dan sungguh setan akan jauh bahkan dari dua orang mukmin yang bersama saja, akan jauh dalam kebenaran. Barang siapa yang ingin tinggal di pertengahan syurga, hendaknya ia selalu berjamaah dengan jamaah kaum muslimin. Barang siapa yang dibuat bahagia oleh amal salehnya dan dibuat resah oleh dosa-dosanya, maka itu adalah sebagai tanda adanya iman di dalam hatinya. Dalam hadis yang baru saja kita bacakan teman-teman sekalian, khususnya kalimat terakhir, sebenarnya cukup jelas bahwa kebahagiaan itu bisa kita dapatkan bila ada kebajikan yang kita lakukan, ada amal saleh yang kita kerjakan. Dan dari penggalan akhir sabda Nabi ini pula dapat kita pahami definisi kebahagiaan adalah rasa yang muncul disebabkan adanya kepuasan batin karena telah berbuat kebaikan. Baik kebaikan yang jelas tutorial dan panduannya dalam perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, atau kebaikan nurani dan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Jadi kebahagiaan itu tidak melulu soal seberapa banyak materi yang kita kumpulkan, bukan pula seberapa besar harta benda serta keuntungan yang kita hasilkan. Toh sudah banyak berseliweran di medsos kita para penghamba dunia yang akhirnya mengakui bahwa the happiness is simple, bahagia itu sederhana. Juga kita sudah banyak menyaksikan mereka yang bergelimangan harta, meminang perempuan cantik sebagai memelai wanita, sehingga lalu melahirkan anak-anak tampan cantik yang membuat mereka bangga, memilih bunuh diri sebagai penutup karir di hidupnya. Oleh karena itu, lihatlah bagaimana Nabi menjawab Umar ibn al-Khattab saat Umar ibn al-Khattab menangis melihat keadaan Rasulullah yang tertidur di atas tikar yang tipis, berbantalkan serabut pohon kurma, sedangkan alas kaki yang menyambung panjangnya tikar adalah sebuah pohon korod yang dikeringkan. Yang membuat Umar berkomentar, "Wahai Rasulullah, tidakkah kau memohon kepada Allah agar ia memberikanmu kemewahan sebagaimana yang dimiliki oleh Kaisar dan Kisra?" Tahukah kita jawaban Rasulullah? "Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah ya Umar?" Tidakkah engkau ridha wahai Umar jika Allah telah menetapkan bagi mereka memang kemewahan dunia, sedangkan untuk kita akan adanya kebahagiaan sejati di akhirat? Dialog ini terekam dalam Sahih Al-Bukhari dalam riwayat yang cukup panjang sebenarnya, bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dengan nomor 4913. Sedangkan dalam Sahih Muslim dengan nomor 1479 yang juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 2468, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas memberikan jawaban terhadap Umar yang berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia melapangkan kemakmuran untuk umatmu, sebagaimana ia lapangkan untuk bangsa Persia dan Romawi." Lalu Rasulullah dengan tegas menjawab, "Afi syakkin anta ya ibnal Khattab, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya." Apakah engkau dalam keraguan akan janji Allah, wahai Ibnul Khattab? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang didahulukan kenikmatan-kenikmatan duniawi, namun tidak akan ada kenikmatan bagi mereka di akhirat kecuali jika mereka mau beriman. Lihat pula generasi terbaik kedua dan ketiga, tabi'in dan atba'u tabi'in. Kebahagiaan bagi Sa'id ibnul Musayyib ada pada amal ibadahnya. Kebahagiaan Al-Imamul Bukhari ada pada jami' sahihnya. Kebahagiaan ada pada keselarasan ucapan dan amal Al-Imam Al-Hasanul Basri. Kebahagiaan ada bersama Al-Imam Asy-Syafi'i dalam istinbat-istinbatnya. Al-Imam Malik pada fikihnya. Al-Imam Ahmad imamnya ahli sunnah wal jamaah ada kebahagiaannya dalam waraknya. Thabit Al-Bannani dalam kekhusyuan sujud-sujudnya. Sehingga apa? Tercerminlah implementasi Quran surat An-Nahl ayat 96-97, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita juga hendaknya mengingat pesan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Ingat saudaraku, sekiranya kalau saja dunia itu memiliki harga di sisi Allah sekedar seharga sebelah sayap nyamuk saja, maka sebelah sayap nyamuk yang berharga itu ia tidak akan pernah perkenankan satu orang kafir pun untuk minum di dunia.
Karena yang layak mendapat sesuatu yang berharga di sisi Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Yang layak berbahagia hanyalah mereka yang beriman. Sedangkan dunia dalam surat Al-A'raf ayat 32, dalam surat Al-Hadid ayat 20 sudah jelas hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan yang menipu. Bukan kebahagiaan hakiki yang layak diberikan dan dirasakan oleh mereka yang bersabar dalam keimanan. Hadis barusan bersumber dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib dengan status hadis yang hasanun, dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor 2320 dengan derajat yang sahih sehingga layak dijadikan hujjah. Dan terakhir, pesan kami untuk kami dan teman-teman sekalian, Nabi bersabda, "Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah wa yakrahu qillatal mal wa qillatal mal aqallu lil hisab." Dua hal yang paling kita benci sebagai keturunan Nabi Adam. Yang pertama, kematian. Iya, kita sangat benci, takut kematian. Padahal kematian yang merupakan kehendak Allah adalah kadang lebih baik, bahkan memang lebih baik ketimbang menyimpang tak kuat menahan ujian duniawi. Yang kedua yang tidak kita sukai adalah sedikitnya harta, miskin, fakir. Padahal semakin sedikit harta, semakin sedikit pula hisabnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir dengan nomor 165, statusnya sahih dari sahabat yang mulia Mahmud ibn Labid Al-Ansari. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan tolok ukur kita mengenai kebahagiaan adalah tolok ukurnya Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.